Oke, kita mulai aja, Cleo dan Elsa. Siap ya? Siap. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Materinya berarti fungsi ya. Iya. Masih melanjutkan yang kemarin sampai dengan nanti terakhir adalah fungsi komposisi. Mudah-mudahan selesai. Langsung aja, kalau memang nggak bisa terbaca kamu bilang, biar nanti semuanya akan bisa melihat. Gitu ya. Ya. Oke, mari kita mulai. Saya presentasikan Pak, belum ada mengenai PowerPoint-nya, Pak. gimana? Belum ada PowerPoint-nya. Ya belum, Pak Ino belum nayangin. Oh, ya. Sebentar tayangin dulu. Ini yang ini dulu. Apakah sudah muncul? Nah, ini muncul. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, yaitu kelanjutan dari kemarin adalah fungsi linier. Kamu nggak usah screenshot karena ini sudah direkam sama Pak Kirno. Nanti sama Pak Kirno hasil rekamannya saya kirim ke kamu ke grup. Fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier adalah Y sama dengan MX ditambah B, dengan M adalah gradien, sedangkan B adalah konstan, di mana M ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari fungsi linier, contoh 1, fungsi Y sama dengan 3X ditambah 5, M-nya 3, B-nya 5. Ini contoh bentuk umum fungsi linier. Jadi kalau ada bentuk Y sama dengan MX ditambah B, M-nya 3, B-nya 5, fungsi yang seperti ini dinamakan fungsi linier. Ini nggak keluar dalam tes, tapi sebagai pengantar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang fungsi linier. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kenapa? Kelihatan, Pak. Ya, fungsi linier bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, dua hal atau fungsi linier terjadi karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fungsi linier itu melalui sebuah titik. Titik ini pada diagram kartesius. Titiknya adalah X1, Y1 dan gradien M. Jadi sudah melalui titik dan juga mempunyai gradien M. Dirumuskan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Bisa dipahami atau belum? Silahkan ditanggapi dulu. Ulangi, Pak. Paham belum? Belum. Belum. Belum, Pak. Jadi ini adalah sebuah titik yang ada di diagram kartesius. Diagram kartesius kan ada sisi tegak, ada sisi mendatar.
Nah, titik ini X-nya yang mendatar itu X1. Y1 adalah yang vertikal. Ada titik, ada gradien kekemiringan garis. Maka terbentuklah yang namanya fungsi linier seperti ini. Ya. Bisa dipahami belum? Karena ini sudah abstrak sih, ini nggak pakai contoh yang itu. Apa dibuatkan? Sebutkan contoh, Pak. Dibuatkan contoh nanti. Sekarang ini Ya. dulu yang kedua. Melalui dua titik, titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Baik, kita buatkan ilustrasinya, berarti keluar dulu. Ilustrasinya yang pertama, yang ini yang atas, itu begini Mbak. Ini garis. Kemudian ini garis. Nah, lalu ada titik di sini. Misalnya titik itu, titik di sini. Titik di sini adalah apa tadi? X1, Y1. Lalu ada gradien kemiringan garis, maka titik ini kan apa, ada diagram kartesius Mbak? Halo Mbak? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. lalu ada garis, misalnya garisnya miringnya. Nah, maka garis ini adalah Y min Y1. Y1-nya ini sama dengan M. M itu kemiringan, ini diketahui. M-nya X dikurangi X1 yang ini. Gitu. Bisa dipahami? Belum, Pak. Lalu yang kedua, contoh yang ini yang bawah itu begini. Ini ada dua titik. Ada dua titik. Titik yang pertama adalah kalau nanti X1 X2 kelamaan ya Mbak. Jadi pakainya kayak gini aja. Oh, ini kayaknya ada yang mau masuk ya. Nah, YX1, Y1 ini X2, Y2, maka dua titik itu dilalui oleh garis. Nah, begini. Maksud. Paham belum? Belum, Pak. Yang mana, yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah ini saya kalau membuat X1 Y1 ini kan kelamaan ini. Oke, kita buatkan aja lah. Kita buatkan ini namanya X1, X1, belakangnya ini juga Y1. Y1 ini Y1. Berarti singgi apa G? Yang ini kursornya Pak Guru. Ini X2, Y2. Dan nangkene ada titik di sini, titik. Di sini juga ada titik. Dua titik yang dihubungkan dengan garis mempunyai persamaan ini. Kayaknya ada yang mau masuk ya? Iya, Pak Sylvia. Mana? Ayo Sil. Oh ya, ini. Oke. Dah, izinkan. Selamat bergabung Mbak Sylvia. Tadi mana ini ya? Nah, sampai di sini. Ini ya. Oke, kita lihat contohnya Mbak. Di sini contohnya. Contohnya ini terbesarin. Nih.
Ini contoh yang pertama. Tentukan fungsi linier dengan gradien M sama dengan berapa, Elsa? 5. Melalui titik berapa, koma berapa? 2,3. 2,3. M-nya 5. X1-nya berapa? Nih. 2. 2. Y1-nya 3. 3. Maka tinggal diganti rumusnya tadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min berapa? 3. Iya, karena Y1-nya 3. M-nya berapa, L? 5. 5. X1-nya pira, Sil? 2. Sehingga berlaku 5 kali X jadinya apa? 5x. 5 kali min 2 hasilnya pira? 10. Min 10, gitu kan? Sehingga terbentuk persamaan Y min 3 sama dengan 5X min 10. 3-nya ini kita pindah ke belakang. Dari min berubah menjadi Plus. Utangmu 10 disarutangi telu. Utangmu gari pira? Itu. Min 7. Sehingga fungsi linier dari gradien M5 melalui titik 2,3, fungsi liniernya adalah Yes. Y sama dengan, halo, Ya, Pak. Y sama dengan X min 7. ayo, nggak berhadapan ini, nggak kena corona, aman. Ayo, Ya, sama 5x min 7, Pak. Y sama dengan 5X min 7. 7. Ini contoh fungsi linier yang melalui titik dan memiliki gradien. Paham? Paham. Lanjut contoh 2. Di contoh 3. Tentukan fungsi linier yang melalui titik 5,7. Berarti 5,7 titik apa, koma apa? X1, Y1. Sip, betul. 2,3 titik apa, koma apa? X2, Y2. X2, Y2. Y2. Rumusnya apa rumusnya? Tolong dibaca, Cleo. Y min Y1 per Per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X min 2 X2. min X1. Iya, ora usah grogi, Cleo, biasa bae. Ora papas, ora bertatap muka ini. Sekarang Y1 nih pira? Min 7. Min 7. Y2 nih pira? 3. 3. Y1-nya lagi berapa? Min 7. 7 dikurang sama dengan X dikurangi X1-nya berapa? 5. X2-nya berapa? 2. X1-nya berapa? 5. Jadi terbentuk ini nih yang dilingkari sama tanda panah. Y min 7 dibagi 3 min 7 sama dengan X min 5 dibagi
dibagi 2 min X, min 5. Sehingga Y min 7 dibagi punya 3 utang 7. Utangmu berapa? 4. X min 5 dibagi punya 2 utang 5. Utangmu 3. Sekarang perhatikan. Min 3 dikali sing atas. Ini min 4 dikali yang atas belakang. Sehingga diperoleh apa? Min 3. Min 3 kali min 7 Y min 7 itu ini sama dengan min 4 kali X min 5. ya. Min 5. Min 3 kali Y hasilnya min 3Y min 3 kali min 7 hasilnya 21 ya. Min 4 kali X hasilnya Min 4X. min 4 kali min 5 hasilnya 20. Oke. 21 ini Pak Kirno pindah ke belakang dash. Tadinya tandanya apa ini? Plus. Jadi Min. Oke, berarti min 3Y sama dengan min 4X ditambah 20 dikurangi 21. 20 kurangi 21 hasilnya negatif 1. Jelas? Jelas. Koefisien Y ini negatif 3. Supaya koefisien Y tidak negatif, maka dibagi dengan negatif 3 semuanya. Min 3 dibagi min 3 pira? 1. 1. Min 4 dibagi min 3 pira? 4/3. Min dibagi min hasilnya plus. Min 1 dibagi min 3 hasilnya plus 1/3. Jadi fungsi linier yang melalui titik 5,7 dan melalui titik 2,3 adalah dibaca Y sama dengan 4/3X plus Dengan 4/3X plus 1/3. Pahamkah tentang fungsi linier? Paham. Terus kalau fungsi kuadrat perlu dibahas enggak? Ini habis fungsi linier. Ya. Fungsi kuadrat ada pertanyaan enggak? Halo. Fungsi kuadrat ada pertanyaan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Fungsi kuadrat di materimu ada apa enggak? Iya ya. Tapi ada soalnya, Pak.
Apa langsung fungsi komposisi? Yang memang fungsi komposisi. Langsung fungsi komposisi. Komposisi. Mari. Fungsi komposisi. Saya presentasikan fungsi komposisi ini. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Fungsi komposisi. Yang dimaksud dengan fungsi komposisi ini fungsi kuadrat ya. Sebentar. Oh iya. Yang seperti ini diajarkan? Dibahas aja Kak. Tiba belum Tapi sorry, salah ini. Bentar, itu dulu. Kepentingan dulu. Fungsi komposisi. Maaf, batal dulu. Sebentar, fungsi komposisi yang ini kayaknya. Nah, ini dia. Fungsi komposisi. Ya ini. Ini menarik ini fungsi komposisi. Kelihatan? kelihatan Pak. Kelihatan. Apa itu fungsi komposisi? Penggabungan operasi dua fungsi penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Menghasilkan fungsi baru itu yang dimaksud dengan fungsi komposisi. Berarti apa ini? Titik penekanannya apa ini di sini? Dua fungsi. Berarti nanti kita akan belajar tentang dua fungsi. Oke. Terus dibaca. Penggabungan tersebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Ya, proses dari penggabungan itu namanya komposisi fungsi. Sedangkan hasil penggabungan disebut fungsi komposisi. Bolak-balik ini ya. Prosesnya namanya komposisi fungsi, hasilnya namanya fungsi komposisi. Ilustrasinya sebagai berikut. Waktu kamu tatap muka ada yang namanya sudut A. Anggotanya apa ini? X. Kemudian ada anggota B. Anggotanya apa? Y. Lalu anggota A dan anggota B direlasikan. Tanda panah ini artinya direlasikan. Oleh fungsi apa? Oleh fungsi F. Jelas? Ya. Fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Sehingga kalau dituliskan seperti ini. X anggota himpunan apa? A. Dipetakan oleh fungsi F. X-nya itu ke apa? Y. Anggota himpunan apa? B. B. Bentuk yang seperti ini kalau ditulis F.2 tanda panah Y. Artinya
fungsi f titik 2-nya ini memetakan anggotanya X ke anggota himpunan B yaitu Y. Bisa dipahami? Bisa. Fungsi F ini memetakan X ke Y. Atau ditulis dalam bahasa matematikanya Y sama dengan Fx. F dalam kurung X dibaca Fx. Paham? Sekarang tadi bagaimana? Ada dua fungsi. Ini kan sebuah fungsi. Lalu ada anggota himpunan baru lagi. Namanya anggota himpunan C. Di mana Y ini berelasi dengan Z. Y berelasi dengan Z yang dipetakan oleh fungsi apa? Oleh fungsi G. Maksud? Paham belum? Lanjut, kalau ditulis menjadi Y. Y itu anggota B dipetakan oleh fungsi G ke Z. Ke Z. Z anggota apa? Anggota himpunan C. Ditulis G memetakan Y ke Z atau Z sama dengan fungsi GY. Atau kalau ditulis dalam bahasa matematika menjadi Z sama dengan fungsi G, di dalamnya ada fungsi Fx. Jadi Z ini di dalamnya ada fungsi Gfx. Oke, ini teorinya. Teorinya mandan sulit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dari X memetakan ke Y, Y memetakan ke Z, maka dari X menuju Z dituliskan G bundaran F. Tadi sudah di ilustrasi yang depan kan sudah. Maka sekarang dari X menuju Z berarti fungsi G bundaran fungsi F. Artinya apa? Artinya komposisi fungsi F dan G dituliskan G bundaran Fx sama dengan G di dalamnya fungsi Fx. Jadi nang jerone fungsi G ada fungsi Fx. Paham apa belum? Biar lebih jelas mari kita lihat contohnya. Men paham? Oke, ini contohnya. Ini membacanya bagaimana? Fungsi F memetakan R ke R. R itu lambang bilangan real. Dan fungsi G memetakan R ke R. Fungsi real ke fungsi real. Nah, sekarang yang diketahui, bila fungsi Fx sama dengan 3x min 1. Ini fungsi apa? Tadi di depan, paling depan. Linier.
fungsi linier. Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Ini fungsi apa? Halo? Linear. Ki anak-anak pangkat 2 nih. Pangkat 2 nih jenengane fungsi Kuadrat. kuadrat. Sip. Ya, betul sekali. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya tadi pada teori G bundaran Fx. Ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, fungsi F bundaran fungsi G untuk fungsi variabel X. Jawabannya satu persatu. Bisa dipahamikah? Paham belum? Halo. Ya, Bang. G bundaran Fx. Kita bahas yang ini dulu, yang A dulu ya. Ya. Halo. Iya, Jangan Pak. lirik-lirik yang B. Yang B dianggap antara ada dan tiada. Jangan dilirik dulu ini. Nggak usah dipikirin. Yang dipikirin yang A dulu. Iya, Bang. G bundaran F artinya apa? Fungsi G di dalamnya ada fungsi Fx. Halo? Iya. Fungsi Fx apa mau? 3x min 1. Berarti fungsi G di dalamnya adalah 3x min 1. Dari mana? Ini adalah fungsi Fx. Nah, pertanyaannya Pak Kirno, fungsi G-nya apa? Fungsi G-nya 2x kuadrat plus 5. Iya. Berarti yang ada di dalam ini menggantikan X, sehingga diperoleh fungsi X-nya apa tadi? 2 dikali X kuadrat. X-nya diganti dengan 3x min 1 ditambah dikuadratkan ditambah 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak. Lalu 3x min 1 ini dikuadratkan. Berarti 3x min 1 kali 3x min 1. Kalau ada perkalian seperti ini berlaku depan kali depan. 9x 3 kali 3 jadi 9x kuadrat. 9x kuadrat. 3 kali min 1 Min 3x. min 3x. Min 1 kali 3x Min 3x. min 3x. Min 1 kali min 1 Min 2. plus 1. Sehingga ditulis seperti ini. Bingung nggak ini negatif 6x? Enggak. Yaitu tadi 3x kali min 1 min 1 kali 3x. Jadi kalau dijumlah hasilnya negatif 6x. 3 kali 3 9, x kali x kuadrat. Min 1 kali min 1 plus 1. 5-nya tetap, 2-nya tetap. Oke? Iya, Pak. Lanjut. 2 kali 9 pira? 18. 2 kali 9 berapa? 18. 18. 2 kali negatif 6
min 12. 2 kali 1. 12. 2 kali 1. 2. Hasilnya 18. hasilnya Cleo dibaca 18x kuadrat min 12x plus 2 plus 5. iya. Sekarang plus 2 dan plus 5 digabung jadi 1 sehingga diperoleh ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang saya jelaskan. G bundaran FE ini disebut komposisi fungsi. Sedangkan 18x kuadrat min 12x ditambah 7 disebut fungsi komposisi. Jelas ya? Jelas. Benar nih, jelas. Nggak usah ditulis, nanti ada videonya. Berikutnya, sekarang yang B. Silahkan dilirik yang B. Yang B fungsinya apa? Silvi dibaca. Yang B fungsi. Ini yang B. Oh, enggak siapa, Pak? F. Hah? Yang Fok itu apa? Dibaca F bundaran GX F bundaran sama GX dengan F F di dalamnya dalam fungsi G. sama dengan F Di dalamnya fungsi G. Fungsi G apa fungsi G? 2x kuadrat plus 5. Iya, sip. Nah, sekarang fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya 3x plus 1. Min 1. Oh, iya. Maka kalau digantikan jadi berubah seperti ini. Kan F-nya 3, X-nya diganti ini. Nih, X yang ini diganti dengan 2x kuadrat min D plus 5. Ini ya? Iya. Halo? Iya. Paham? Paham. Selanjutnya 3 kali 2 berapa L? 6. 3 kali plus 5 pira L? 15. Hasilnya dibaca Elsa, gantian. 6x kuadrat plus 15 min 1. Iya, 15 dikurangi 1 hasilnya 14. jadi 6x kuadrat plus 14. disebut apa itu? Fungsi linier. Fungsi Kuadrat. komposisi. Nek F bundaran G disebut apa? Komposisi fungsi. Dibaleni maning nggih. Nek sing dhuwur jenengane komposisi fungsi, hasil dari komposisi fungsi ini 6x kuadrat plus 14 disebut fungsi komposisi. Paham? Paham. Sekarang dilanjut. Judulnya adalah Menentukan suatu fungsi. Jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. ya, ini ada dua macam.
Bentuk yang seperti ini ada dua macam. Yang pertama, yang diketahui fungsi fx dan f bundaran gx. Ini dan ini diketahui, ini ada dalam soal. Yang ditanyakan adalah fungsi gx-nya. Kejadian yang pertama seperti ini. Kejadian yang kedua, fungsi gx-nya justru yang diketahui dan f bundaran g-nya diketahui. Yang ditanyakan fungsi fx-nya. Ini saya jamin soal yang seperti ini pasti keluar dalam penilaian akhir semester. Pasti keluar. Kalau yang tadi juga pasti keluar. Contohnya biar kamu paham, ini yang diketahui apa? Fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan f bundaran gx sama dengan x kuadrat plus 5. Yang ditanyakan fungsi gx-nya itu bagaimana? Mari kita jawab. F bundaran gx atau komposisi fungsinya menghasilkan fungsi komposisi x kuadrat ditambah 5. Nah, f bundaran g boleh ditulis menjadi f di dalamnya fungsi g. Fungsi f di dalamnya fungsi g. Selanjutnya kita balik fungsi f di dalamnya fungsi g sama dengan x kuadrat ditambah 5. Loh, berarti fungsi g-nya bagaimana, Pak? Itu yang dicari. Lah, fungsi f-nya bagaimana? Fungsi f-nya apa? 3x min 1. 3x min Ya, 1. maka ini berubah. 3x-nya diganti dengan gx. Maka 3 dikali fungsi gx dikurangi 1 sama dengan x kuadrat ditambah 5. Ini kan tetap yang belakang. Lalu angka satunya ini dipindah ke belakang sehingga diperoleh dari min menjadi plus. Kalau ini diringkes, disederhanakan, dijadikan 1, diperoleh 3 kali gx sama dengan x kuadrat ditambah 6. 6 itu dari 5 ditambah 1. Selanjutnya 3 kali fungsi gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 6. Lah, kalau gx sama dengan ini x kuadrat ditambah 6 dibagi 3. Tahu asalnya 3 kamu? Itu bang. 3 gx. Ini kan 3 kali gx. Lah, ilmu gx tok sing diketahui, sing ditanyakan. Maka 3-nya membagi yang ini. Ya, Mbok? Iya. Nah, sehingga gx sama dengan x kuadrat ditambah 6 dibagi 3. X kuadrat dibagi 3 sepertiga x kuadrat
6 dibagi 3, 6 dibagi 3. Kalau diringkes jadi ini. Ya. Paham? Itu udah finish Pak hasilnya. Ini yang kuning ini sudah. Nah kan ditanyakan apa? Ini di soal. Tentukan GX. G apa? Kuningnya. GX. Ya. GX-nya sama dengan 1/3 X kuadrat plus 2. ya. X kuadrat plus 2. Dari mana? Dari menyederhanakan yang atas ini. 1/3 X kuadrat. 6 dibagi 3, 2. Jelas? Jelas. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dibalik kejadian yang kedua. Tadi apa kejadian yang kedua? GX-nya diketahui, F bundaran GX-nya diketahui. Yang ditanyakan fungsi Fx-nya. Fungsi F-nya ditanyakan, maka jawabannya ini berbeda dengan yang tadi. F bundaran GX adalah F di dalamnya fungsi GX sama dengan X kuadrat ditambah 5. Fungsi F-nya adalah ini. Ini fungsi F-nya. Sehingga F di dalamnya fungsi G. G-nya 1/3 X kuadrat ditambah 2. Sama dengan X kuadrat ditambah 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi fungsi G ini menggantikan ini. Selanjutnya kamu memisalkan yang ada di dalam huruf ini dimisalkan huruf P atau variabel P. Berarti variabel P-nya sama dengan apa? 1/3 X kuadrat plus 2. Ya, maka P-nya itu sama dengan apa? Ya, 2-nya pindah ke sana. Dari plus berubah menjadi min sama dengan 1/3 X kuadrat. Tetap ini tidak berubah, ini tetap. Selanjutnya, karena koefisien dari X kuadrat kan 1/3 ini, Ya. maka 1/3 sama seperti tadi, membagi P-2. Jadi P-2 dibagi 1/3. Karena 1/3-nya sudah membagi, tinggal X kuadrat. Ini aslinya berapa ini aslinya? Aslinya 1/3 X kuadrat. Ini gandeng. 1/3-nya membagi, maka tinggal X kuadrat. Sekarang pertanyaan Pak Kirno. 1 dibagi 1/3 itu pira? Ki ngarepe huruf P kan ana angka sijine kene, Mbak. Oh ya. 1 dibagi 1/3 hasilnya pira? Pira? 3. Min 2 dibagi 1/3 hasilnya pira? 6. Min 6. Jadi ini dirubah jadi 3P min 6. Sama dengan apa ini? X kuadrat. Nah, ini X kuadrat.
Langger X pira? Akar. Akar. Dari apa? Dari 3P min 6. Oke? Halo? Iya, Pak. X-nya berapa? Akar dari 3P min 6. Ya, selanjutnya F sepertiga X kuadrat ditambah 2. Oke, kan wis dimisalkan jadi huruf apa ini? P. Berarti berubah jadi FP sama dengan apa ini? Ini X kuadrat plus X 5. kuadrat. X-nya apa tadi? 3P min 6. Akar 3P min 6 dikuadratkan. Kan ini dikuadratkan. Ya. Sehingga akarnya hilang. Karena dikuadratkan kan akarnya hilang. Sehingga berubah jadi FP sama dengan 3P min 6 plus 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Min 6 ditambah 5 hasilnya min 1. Nah, ini fungsi apa? FP. Langger P ini terganti X. Fx. Berarti Fx sama dengan 3X min 1. ya, ini adalah fungsi Fx-nya. Pertanyaannya apa? Fx. Tentukan Fx. Paham? Paham. Kalau paham, rekamannya tutup dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab yang tidak perlu direkam.